Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah seekor ular yang sudah ribuan tahun menunggu kedatangan Rasulullah. Kisah pengorbanan para sahabat Rasulullah memang tiada habisnya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi. Bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah. Kecintaan dan getar hati Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling beradab, diajak Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan itu, harusnya dari kediaman beliau, perjalanannya adalah ke arah utara. Karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah. Akan tetapi, Rasulullah SAW berjalan menuju ke arah tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya. Beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah. Karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut dan tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan dan cinta. Nabi Muhammad SAW berjalan dan Sayyidina Abu Bakar mengikuti dari belakang. Ketika akan sampai sekitar 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar untuk istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya memeriksa dan menutup lubang-lubang yang ada di gua agar terhindar dari binatang buas. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa itu. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya, karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Bakar kemudian menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu, ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi, Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun di dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar dengan cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Dan tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun, lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu. "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram engkau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku mengerti. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, 'Barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabah,' atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga." Kata ular itu, "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku," maksudnya ular, "ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut ular itu.
Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Rasulullah. Silakan pergi ke Jabal Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan tahun aku menunggumu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau, wahai Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab ular itu. Lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengaungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Pencipta semesta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, dan seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Itulah sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pun merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kisah ular di Gua Sur yang sangat rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan rela menunggu hingga ribuan tahun lamanya. Dan dalam kisah ini juga bisa kita tahu bagaimana sikap dan sifatnya Abu Bakar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.